Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi kimia kelas 10 semester 1 dengan tema sistem periodik unsur bagian yang kedua. Baiklah, kita langsung mulai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat kepriodikan unsur, seperti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Peta konsepnya, sifat kepriodikan meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat kelogaman. Sebelum kita membicarakan sifat-sifat kepriodikan, kita harus mengenal lebih dalam tentang sistem periodik modern atau dikenal SPU bentuk panjang. Secara garis besar, bahwa SPU itu dibedakan atau digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang vertikal namanya golongan atau yang tegak, dan bagian yang mendatar atau horizontal yang disebut periodik. Golongan secara garis besar dibagi dua, yaitu golongan utama atau A dan golongan transisi atau B. Golongan transisi ada 8, yaitu golongan 1A sampai 8A, dari hidrogen sampai helium. Kemudian golongan B atau transisi juga ada 8. Itu letaknya di antara golongan 2A dan 3A. Itu namanya golongan transisi. Kemudian bagian yang mendatar namanya periode. Periodenya ada 7. Periode 1 sampai 7. Oke, kita lanjutkan. Sifat kepriodikan yang tadi sudah saya jelaskan, diantaranya jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat kelogaman. Kita mulai dari jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Maksudnya kulit terluar yang berisi elektron. Bisa lihat gambar. Itu ada gambar atom yang terdiri dari inti atom, itu yang berwarna merah, dan kulit-kulit atom, yaitu kulit-kulit yang berisi elektron. Nah, jarak antara elektron di kulit terluar atau kulit yang ditempati elektron paling luar dengan inti atom disebut jari-jari. Oke. Sebagai contoh, jari-jari atom hidrogen dan litium. Hidrogen nomor atom 1, konfigurasinya 1s1, maka kulitnya 1, elektron valensinya 1. Berarti hidrogen itu hanya mempunyai satu kulit dan elektron terluarnya 1. Kemudian litium Li3 mempunyai konfigurasi 1s2 2s1. Artinya kulitnya 2, elektron valensinya 1. Jika digambar, itu bisa lihat gambar yang ada di layar. Hidrogen punya R sekian. Litium karena kulitnya 2 maka lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa jari-jari litium lebih besar daripada jari-jari atom hidrogen. Mengapa? Karena jumlah kulit litium lebih banyak. Oke, contoh berikutnya yaitu natrium dan kalium. Natrium 11 konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, atau bisa lebih disingkat KLM-nya 281. Kemudian K19 konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1, atau bisa disingkat 2881. Berarti Na mempunyai kulit 3, elektron valensinya sama 1. Kemudian yang K mempunyai kulit 4, elektron valensinya 1. Kesimpulannya bahwa jari-jari K lebih besar daripada Na karena kulit K lebih banyak. Contoh yang lain biar lebih paham, itu ada Li3, Be4, Na11, Mg12. Perhatikan dengan cermat. Li3, Be4 sama-sama mempunyai kulit 2, tetapi elektron valensinya Li itu 1 karena konfigurasinya 21, sedangkan Be 22, elektron valensinya 2. Berarti elektron valensi Be 2 lebih banyak, padahal elektron itu negatif, sedangkan inti ada protonnya bermuatan positif, tarik menarik. Yang Be tarikannya 2 elektron, yang Li 1 elektron, sehingga tarikannya Be lebih kuat, sehingga kulitnya lebih dekat dengan inti dibandingkan Li. Maka meskipun sama-sama kulitnya 2 karena Be elektron valensinya 2, maka yang Be itu lebih pendek atau katakanlah mengkerut, menyusut. Maka Li jari-jarinya lebih besar daripada Be meskipun kulitnya sama-sama 2. Begitu juga dengan Na dan Mg. Na itu konfigurasinya 281, kulitnya 3, elektron valensinya 1. Mg 282, kulitnya 3, elektron valensinya 2, sehingga lebih kuat tarikannya, sehingga kulitnya lebih istilahnya merapat ke inti. Jadi jari-jari Na lebih besar dari Mg. Penjelasannya seperti itu. Berarti kalian semua harus bisa membuat konfigurasinya biar tahu kulitnya berapa, elektron valensinya 1, elektron valensinya berapa, sehingga untuk mengetahui lebih besar mana jari-jari antara yang satu dengan yang lainnya. Oke. Sehingga dapat disimpulkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atom akan semakin besar. Karena apa? Karena kulitnya dari atas ke bawah semakin banyak. H kulitnya 1, Li kulitnya 2, Na kulitnya 3, dan seterusnya. Maka jari-jari atom dari atas ke bawah satu golongan semakin besar. Kemudian jari-jari atom satu periode dari kiri ke kanan, contohnya Li, Be, B, dan seterusnya. Tadi Li kulitnya 2 tetapi elektron valensinya 1, Be kulitnya 2 tapi elektron valensinya 2. Kemudian B nomor atom 5, elektron valensinya 3.
tarikannya lebih kuat lagi, lebih rapat lagi, sehingga jari-jarinya akan lebih kecil atau menyusut, sehingga dari kiri ke kanan satu periode jari-jari atom semakin kecil. Sekali lagi kesimpulannya, jari-jari atom segolongan dari atas ke bawah semakin besar, tetapi seperiode dari kiri ke kanan semakin kecil. Sekarang energi ionisasi. Energi ionisasi atau potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Suatu energi minimum untuk melepaskan elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin berkurang karena jari-jari atom semakin besar. Oke. Karena jaraknya jauh, maka elektron di luar itu mudah lepas, sehingga memerlukan energi yang kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah memerlukan energi kecil karena jari-jarinya semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan itu karena jari-jarinya makin kecil, maka energinya besar, maka energi ionisasinya cenderung bertambah karena jari-jarinya semakin berkurang. Ini daftar tabel energi ionisasi. Itu kalau dicermati, kalau dari kiri ke kanan akan semakin besar, kalau dari atas ke bawah akan semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan dalam SPU, energi ionisasi satu periode dari kiri ke kanan semakin besar karena jari-jari makin kecil, kemudian segolongan dari atas ke bawah akan semakin kecil karena jari-jarinya besar hingga mudah melepaskan elektron. Berikutnya, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Afinitas elektron unsur-unsur satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Kemudian afinitas elektron unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Sebab kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan energi ionisasi. Berarti polanya hampir sama. Kalau jari-jari semakin kecil, maka untuk melepaskan energinya susah. Perlu energi ionisasi besar, sehingga afinitas atau besarnya energi juga besar. Sehingga bisa kita cermati, lihat tabel SPU-nya. Berarti kalau unsur-unsur segolongan, jari-jarinya besar, maka energi ionisasinya kecil, afinitasnya juga kecil, besarnya energi yang dilepaskan. Itu namanya afinitas. Jadi kecenderungan afinitas sama dengan energi ionisasi. Berarti kalau seperiode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya bagaimana? Besar apa? Besar. Karena kulitnya atau jari-jarinya kecil, afinitasnya juga besar. Besarnya energinya besar. Begitu. Kemudian keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik satu elektron dalam membentuk molekul. Kemampuan menarik satu elektron membentuk molekul, itu namanya keelektronegatifan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Ya, semakin ke kanan itu mudah menarik, tarikannya lebih besar karena kiri itu mudah melepas logam. Logam itu menarik, tarikannya cukup besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil karena jari-jarinya semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan dalam SPU, keelektronegatifan dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Kemudian satu golongan dari atas ke bawah
keelektronegatifan semakin kecil. Kemudian sifat kelogaman. Sifat kelogaman adalah semakin mudah melepas elektron, maka semakin besar sifat kelogamannya. Waktu ini hubungannya dengan jari-jari. Kalau mudah melepas elektron berarti logamnya, sifat kelogamannya besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logamnya semakin bertambah karena mudah melepas. Diingat, semakin mudah melepas elektron maka semakin besar sifat kelogamannya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin susah melepas, maka sifat logamnya semakin berkurang. Saya ingatkan sekali lagi, sifat kelogaman itu berhubungan dengan mudah tidaknya melepaskan elektron. Kalau jari-jarinya besar kan mudah melepas, maka sifat logamannya besar kalau mudah melepas. Dalam satu periode dari kiri ke kanan kan susah, maka sifat logamannya berkurang. Bisa dilihat dalam SPU, maka logam di sebelah kiri, karena yang kiri mudah melepas elektron, kalau yang kanan non logam, mudah menangkap elektron. Kemudian dari atas ke bawah, karena jari-jarinya semakin besar mudah melepas, berarti logamnya semakin besar dalam satu golongan. Atau dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini bisa dicatat, dipahami dengan seksama. Hanya ada dua kemungkinan, makin besar atau makin kecil. Yang makin kecil itu sifat periodik itu hanya jari-jari dan sifat kelogaman dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Saya buat grafiknya, garisnya biar lebih paham bahwa sifat periodik unsur jari-jari atom dan sifat logam dari bawah ke atas semakin kecil atau berkurang, dari kiri ke kanan semakin kecil. Kemudian yang lain sebaliknya, seperti energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, itu semakin besar, berlawanan dengan jari-jari atom dan sifat kelogaman. Itu cara memahaminya. Atau bila perlu dihafalkan, tidak apa-apa. Berarti hanya jari-jari atom dan sifat kelogaman yang berkurang. Kalau dikasih tanda panah dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, seperti gambar yang telah saya buat. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, tetap menjaga jarak, dan tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Kami tetap mohon saran kritik bisa ditulis di komen. Kemudian bagi teman-teman siswa-siswa yang belum like and subscribe, silahkan subscribe untuk menambah semangat dalam membuat video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.